Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Kita akan melanjutkan bab tentang al-imamah wa muta'alliqatiha, ya. Tentang kepemimpinan dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Pada pertemuan terakhir kita kalau tidak keliru sudah membahas sampai bait yang ke-172 ya, Pak Wikan ya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang bawa kitab silakan dibuka bait yang ke-173 sekarang. Membahas tentang kemaslahatan adanya pemimpin. Jadi kaum muslimin tidak boleh tanpa pemimpin ya, walaupun satu malam. Harus ada pemimpin karena dengan adanya pemimpin banyak kemaslahatan yang bisa diwujudkan. Ya, kemarin kita udah bahas di antaranya ya, adalah untuk melindungi masyarakat ya, rakyat dari setiap orang yang melakukan kekufuran ya. Orang yang bermain-main dengan akidah ya. Itu adalah tugas al-imam, pemimpin. Jadi menjaga akidah kaum muslimin. Juga termasuk al-ghazwu ya, jihad di jalan Allah itu bisa terlaksana kalau ada pemimpin. Ada yang mengatur, ada yang memimpin. Termasuk menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala, al-hudud ya, kemarin yang kita bahas terakhir itu. Kalau ada orang melakukan tindakan kriminal yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi dalam sunnahnya tentang hukumannya, maka itu bisa diterapkan oleh pemimpin. Bisa terlaksana jika ada pemimpin. Misalnya ada orang mencuri lebih dari nisabnya, yaitu lebih dari 1/4 dinar, potong tangan. Yang melakukan siapa? Al-imam, pemimpin. Ada orang berzina ya, muhson, sudah pernah menikah, hukumannya rajam. Yang bisa melaksanakan ya pemimpin, bukan individu-individu ya, tetapi pemimpin. Nah, sehingga orang hati-hati dari berbuat kriminal. Dia tidak akan berani dengan gampang untuk melakukan tindakan pencurian atau berzina atau menuduh orang lain dan seterusnya karena ada hukumannya, dan yang menegakkan hukuman itu adalah al-imam. Nah, ini min sholahiyatil imam. Kemudian di bait yang ke-173 juga masih dibahas tentang min sholahiyati wujud al-imam, kemaslahatan adanya pemimpin. Di bait yang ke-173 Al-Imam As-Safarini mengatakan wa fi ma'rufin wa tarki nukrin wa nasri mazlumin wa qam'i kufrin. Jadi di antara kemaslahatan adanya imam adalah ya, imam bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walaupun nanti secara detail rinci akan dibahas pada bab tersendiri oleh Al-Imam As-Safarini setelah bab ini rampungnya. Beliau
menjelaskan secara terperinci tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, dengan adanya imam, maka amar ma'ruf nahi mungkar bisa berjalan. Ya. Apalagi Nabi dalam hadis sahih beliau mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, hentikan dengan tangannya. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya dengan kekuasaannya. Mencegah perkara mungkar, jika yang melakukan adalah pemimpin tentu jauh lebih mudah daripada individu-individu, ya. Apalagi jika kemungkaran itu dilakukan oleh, ya, korporasi misalnya, oleh sekelompok orang dan seterusnya. Maka pemimpinlah yang bisa menunaikan tugas nahi mungkar tadi, ya, menghentikan kemungkaran. Nah, jadi amar ma'ruf adalah min muhimmatil imam wa min mas'uliyatihi, di antara tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, dan ini perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa yang dimaksud al-ma'ruf? Al-Imam Sa'id bin Al-Utsaimin mengatakan, apakah yang dimaksud al-ma'ruf ma ta'arufan nasu alaih aw huwa ma arafahu asy-syar'u wa aqarrahu. Maka beliau mengatakan yang dimaksud al-ma'ruf tadi wa fi'li ma'ruf itu seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para wanita atau istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Nah, itu. Apakah itu? Nah, atau tadi sesuatu yang diketahui oleh manusia atau yang diketahui oleh syariat, gitu. Lalu dikatakan al-murad bil ma'ruf fil ayah ma ta'arafan nasu alaih. Yang dimaksud ma'ruf dalam ayat tadi adalah sesuatu yang diketahui baiknya oleh manusia. Akan tetapi kata beliau, ya, lakin lau qulna, kalau kita katakan innal ma'ruf huwa ma ta'arafan nasu alaihi, kalau perkara ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang, yang dianggap baik oleh orang-orang, la fasadatid dunya wa fasada ad-din, katanya. Jadi perkara ma'ruf itu kalau takrifnya, definisinya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, nah ini bisa rusak dunia, bisa rusak agama. Nah, karena nanti kalau begitu masing-masing kepala dia punya perspektif, ya, punya pandangan. Oh, menurut saya yang baik ini begini, menurut saya yang baik ini begini. Bisa beda-beda karena pengetahuan manusia itu beda-beda. Li'anna a'rafan nasi ikhtalaf atau takhtalif. Nah, itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan Ibu sekalian, jadi kata ma'ruf itu adalah huwa ma arrafahu asy-syar'u wa aqarrahu. Yang dimaksud fi'li ma'ruf, perbuatan ma'ruf, ma'ruf artinya adalah sesuatu yang ditegaskan oleh syariat, diakui oleh syariat bahwa hal itu adalah ma'ruf, gitu. Jadi bukan berdasarkan perspektif manusia, karena manusia itu beda-beda, gitu. Ya, tergantung dia bergaul dengan siapa, pengetahuannya bagaimana, kebiasaan seperti apa, dia akan punya pandangan sendiri. Misal, contoh sederhana, perempuan berjalan di ruang publik, ya, di tempat umum, tak berjilbab, pakai baju seksi, nah, dan ketat, menurut sebagian orang itu baik apa buruk? Oh, bahkan di sini aja ada yang bilang itu baik.
Ada dua macam. Ya artinya di majelis seperti di majelis seperti ini aja ada yang mengatakan baik. Ada yang terjebak. Tapi begitu kan faktanya di masyarakat ada. Ya saya yakin yang tadi bilang baik maksudnya mewakili masyarakat ya. Bukan mewakili dirinya. Nah itu, tapi menurut orang yang berilmu, mengerti Al-Quran dan Sunnah itu tidak baik. Menurut kita insya Allah tidak baik ya Bapak Ibu sekalian. Ya di depan orang banyak lihat aja emoh gitu ya. Di depan. Ya nggak apa-apa, bagus daripada itu dilihat menarik kan, nah itu repot ya. Ya minimal. Nah itu Bapak Ibu dan Jemaah sekalian. Nanti orang beda-beda gitu. Jadi kalau takrif ukuran definisi ma'ruf itu adalah pikiran manusia, itu akan berantakan, dunia akan berantakan. Nah, makanya undang-undang yang dibuat kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya bebas. Coba di negeri kita misalnya, ada nggak undang-undang bahwa perempuan ketika berjalan di ruang terbuka harus pakai jilbab, tidak boleh pakaiannya ketat, tidak boleh pakaiannya kelihatan auratnya. Ada nggak undang-undang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang menasehati seorang wanita berpakaian ketat gitu, mungkin dia akan protes. Kamu kenapa melarang saya? Apa ada undang-undangnya kan itu? Nah, dalam undang-undang positif tidak diatur. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, maka yang disebut fi'li ma'ruf di sini rujukannya adalah syariat itu. Jadi masara'ahu asyar'u, apa yang ditetapkan oleh syariat. Nah, itulah namanya ma'ruf. Maka fa kullu ma sara'ahu Allahu wa rasuluhu fa huwa ma'ruf. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang disebut ma'ruf gitu. Nah, summa al-amru bihi ala hasabi martabatih. Kemudian menyuruh untuk berbuat ma'ruf itu sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Yang jelas fal amru bil wajibi wajibun wal amru bil mustahabbi mustahabun. Menyuruh suatu perkara yang wajib itu wajib. Menyuruh suatu perkara yang mustahab itu mustahab. Misalnya hari Jumat ya, ada banyak bapak-bapak santai-santai padahal udah azan, udah khutbah. Padahal sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Nah, wajib nggak kita ketika melihat ada kaum laki-laki sudah azan Jumat, khutbah sudah mau selesai tapi masih nyantai ngopi-ngopi gitu, nongkrong di kafe. Banyak kan? Kita nyuruh mereka untuk sholat Jumat wajib atau tidak? Wajib. Maka ada ibu-ibu ya di medsos itu, dia berani bawa tongkat ke pasar-pasar, ke jalan-jalan, mau mukulin bapak-bapak yang enggak sholat Jumat. Wah, itu amar ma'ruf itu. Amar ma'ruf itu. Tapi tadi ala hasabi martabati, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Nah, itu. Jika bisa ya silahkan. Nah, itu makna ma'ruf itu batasannya adalah syariat. Baik itu bukan berdasarkan akal pikiran manusia, tetapi berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yaitu wa fi'li ma'rufin wa tarki nukrin, dan meninggalkan kemungkaran. Nah, itu juga adalah di antara kemaslahatan adanya imam. Jadi, ya, kalau ada pemimpin, maka pemimpin bisa tadi menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Nah, itu min mas'uliyati al-imam. Adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Di salah satu kantor pemerintah daerah misalnya, wali kota, bupati. Maka wali kota, bupati, mereka bertanggung jawab terhadap tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Bagus nggak kalau wali kota atau bupati ketika sudah terdengar azan maka seluruh pegawai di kantor Pemda berhenti sholat ke masjid?
Bagus nggak? Bisa jalan nggak itu? Kalau yang nyuruh surat keputusan wali kota atau bupati? Bisa. Nah itu, Bapak Ibu sekalian. Nah itu memang min mas'uliyati al-imam. Tapi ada nggak pemimpin yang masa bodoh? Mau sholat silakan, nggak silakan? Banyak juga. Padahal tanggung jawab pemimpin itu tadi menegakkan yang ma'ruf ya, dan mencegah yang mungkar. Nah ini maka minal munkarat allati yajibu alal imami ayyamna'aha. Nah, di antara kemungkaran yang wajib dicegah oleh seorang pemimpin. Nah, Ibnu Al-Utsaimin mengatakan ayyuzhiru an-nasara au al-yahud au al-buziyun au ghairuhu min ahli al-kufr ma yakunu syi'aran lahum fi biladil Islam. Nah, ini kalau kita lihat di negeri kita bertentangan ya. Jadi kata saya Ibnu Utsaimin, wa minal munkarat allati yajibu alal imam, di antara kemungkaran yang wajib atas imam ayyamna'aha, untuk mencegahnya apa? Ayyuzhiru an-nasara wal yahud wal budiyun ya. Adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha atau yang lainnya min ahlil kufur, dari orang-orang kafir ya, an yuzhira ma yakunu syi'aran lahum fi biladil Islam. Mereka menampakkan syiar-syiar agama mereka di negeri Islam. Itu kemungkaran yang harus dicegah oleh seorang pemimpin. Nah, ini mau Natal bersama. Nah, itu harus syiar-syiar min ahlil kufur di negeri Islam itu tidak boleh. Pemimpin itu justru harus mencegahnya, bukan justru menghidupkannya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu adalah minal munkarat allati tajibu 'alal imami an ayyamna'aha. Nah, inilah perkara penting ya yang seharusnya diperhatikan oleh pemimpin itu. Nah, termasuk dikatakan mislu an yu'alliqa an-nasraniyu soliban fi sadrih fa hadza mamnu'un fi biladil Islam. Kata saya Ibnu Utsaimin. Seperti ada seseorang Nasrani, dia memakai kalung salib di dadanya. Nah, fa hadza mamnu'un fi biladil Islam. Ini harusnya enggak boleh, di negeri Islam enggak boleh karena dia menampakkan. Itu syiarnya mereka. Harusnya itu tidak boleh gitu. Fa hadza mamnu'un fi biladil Islam. Wa yajibu man'uh. Wajib dicegah. Tetapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi tentu dengan cara-cara yang terbaik tadi. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik, yang ya tidak menyakiti dan seterusnya. Karena pemimpin dia punya otoritas, dia punya kewenangan. Kalau dia tegas ya, tolong pas Ramadan hormati yang enggak puasa, kebalik. Ramadan itu menghormati yang enggak puasa atau menghormati yang puasa? Ini malah suruh menghormati yang enggak puasa. Kan kebalik-balik itu. Itu kemungkaran di tengah bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan ya, insya Allah kita bulan Februari ya, insya Allah. Nah, kan pernah nggak ada pemimpin bilang Ramadan tolong hormati yang nggak puasa? Ada nggak? Ada kan beberapa waktu yang lalu. Iya. Jadi hormati. Itu kan kebalik, harusnya yang puasa dihormati. Kalau nggak puasa jangan makan terbuka gitu. Di tempat umum dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas pemimpin. Nah, ini sekalian. Nah, termasuk nah, yajibu alal imami ayyamna al munkarat, wajib atas pemimpin mencegah kemungkaran. Ya, pamakana mu'linan fal amru wadihun annahu min
mas'uliyatih. Jadi kalau ada orang terang-terangan melakukan kemungkaran, ini clear jelas sekali adalah min mas'uliyatil imam. Ada tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, wa makana masturon, jika kemungkaran itu dilakukan secara tertutup, fa in alima bihi fa alaihi mas'uliyatuh. Kalau tahu, pemimpin tahu, maka tanggung jawabnya untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Ada pembalakan liar di hutan-hutan. Tahu nggak itu? Kalau tertutup, ya, dan dia tahu, itu tanggung jawab untuk menghentikan. Karena kalau tidak akan ada musibah banjir, kan, longsor dan seterusnya. Memang kalau di luar pinggir jalan kayaknya hutan masih rindang gitu. Pas naik ke atas, oh, ternyata gundul semua. Wah, akhirnya itu dibiarkan, hancurlah ya, muncullah musibah. Nah, tapi kalau memang si imam itu tidak tahu, wa illam ya'lam, kalau dia nggak tahu, fala yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali yang dia mampu lakukan, kalau dia tahu saja. Nah, yang repot itu kalau pemimpin tahu kerusakan tapi nah itu yang repot, dibiarkan. Nah, lebih parah lagi kalau pemimpin itu sendiri yang merusak. Kalau ada ya, naudzubillah, semoga di negeri kita nggak ada yang begitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan kita berdoa nggak ada, mudah-mudahan kan. Kita berharap semoga tidak ada. Pemimpin kita orang-orang baik, mudah-mudahan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Itulah tugas pemimpin, bukan justru malah merusak. Nah, disinilah pentingnya posisi pemimpin. Nanti maka ada syarat-syarat. Pemimpin itu ada syaratnya. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ada syaratnya. Insya Allah kita akan bahas itu. Yaitu. Kemudian apalagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang ini udah waktu Isya belum? Nah, dikit lagi ya. Kemudian lanjutannya wa nasri mazlumin wa qam'i kufrin. Ya. Dan di antara tanggung jawab, ya, seorang pemimpin, dan ini sekaligus kemaslahatan dengan adanya pemimpin adalah nasru mazlum, menolong orang-orang yang dizolimi. Ada rakyat punya tanahnya dirampas oleh oligarki. Siapa yang bisa nolong? Pemimpin. Rakyat bisa nggak membela diri? Susah. Apalagi rakyat miskin. Malah diusir. Tanggung jawab pemimpin. Nasru mazlum. Hadza min mas'uliyatil imam. Ini adalah di antara tanggung jawab seorang pemimpin. Maka fayajibu 'alal imami wa 'ala ghairihi aidan. Tentu juga ini kewajiban atas yang lain juga termasuk kita, nasr al-mazlum, menolong orang-orang yang terzolimi. Karena kata Nabi, unsur akhaka al-zalim wal mazlum. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizolimi. Akan tetapi lakin adal imam bid-darajatil ula. Tapi kewajiban menolong orang yang terzolimi bagi imam itu lebih utama, lebih-lebih lagi gitu, lebih-lebih lagi. Walaupun ini adalah juga termasuk kewajiban kita, tapi imam lebih lagi. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Karena yang paling punya kemampuan untuk bisa menolong orang yang terzolimi adalah imam. Kita menolong rakyat misalnya, ada yang dirampas lahannya, tanahnya. Kita secara pribadi atau punya organisasi, LBH misalnya, Lembaga Bantuan Hukum misalnya. Nah, tidak akan maksimal. Tidak sebagaimana kalau hal itu dilakukan oleh pemimpin. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nasru mazlumin. Nah, itu. Itu. Misalnya ada orang diancam gitu ya. Diancam supaya menyerahkan hartanya, menyerahkan kebunnya, menyerahkan lahannya gitu. Nah, memang kita bisa mempertahankan diri. Bahkan kalau kita mati kita syahid, membela diri termasuk sifat orang mukmin. Ya, gitu. Jadi idza asabahumul baghiya wa hum muntasirun ya. Itu dalam surah
Asy-Syura ya. Dalam surah Asy-Syura itu di antara sifat seorang mukmin itu idza asabahumu al-baghyu hum muntasirun. Kalau mereka dizolimi, mereka akan melakukan pembelaan di diri. Bapak Ibu. Nah, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Andai kata misalnya kita terbunuh, matinya mati syahid. Man qatala duna malihi fa huwa syahid. Jadi orang yang membela diri ya wa qutila duna malih, dia terbunuh karena mempertahankan hartanya, fa huwa syahid itu. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi ya kita harus melakukan pembelaan diri. Nah, berbeda dengan imam, kalau pemimpin tahu ada sebagian pihak yang mengancam pihak yang lain atau rakyat miskin, itu dia bisa menegakkan ya memberikan bantuan kepada orang-orang yang terzalimi. Ya, baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita rehat dulu sejenak karena sudah tiba waktu Isya. Monggo bagi yang bertugas azan kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Shalli ala Muhammad.
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Kita tuntaskan sedikit lagi ya di bait yang ke-173 tadi wa nasri mazlumin. Nah, kemudian yang berikutnya di antara kemaslahatan adanya pemimpin adalah wa qam'i kufrin. Qam'i kufrin. Idza zuhara, ya, yaitu menghentikan, mencegah kekufuran apabila nampak. Artinya berarti ini sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang sebelumnya yazubbu anha kulladzi juhud, nah, itu melindungi ya masyarakat dari segala sesuatu yang mengandung kekufuran, jadi jangan sampai ada gitu. Nah, kalau kufrin, kekufuran sudah terjadi, bedanya itu. Kalau yang tadi belum terjadi dicegah, kalau ini sudah terjadi, maka di antara tugas seorang pemimpin adalah tadi menghentikan, ya, menekan kekufuran. Itu qam'u kufrin. Jika itu nampak kelihatan. Nah, jadi ini ba'da wuku'ihi. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, baik ya kekufuran yang dimaksud di sini, misalnya dia terang-terangan memerangi kaum muslimin dengan senjata misalnya, maka tugas pemimpin menghentikan ini. Kalau banyak ya melakukan tadi tindakan kekerasan dengan senjata, maka bisa saja pemimpin menyuruh untuk melakukan jihad ya. Kalau banyak sekali. Nah, ini kalau bisa dihentikan oleh perangkat negara, maka itu sudah cukup. Nah, termasuk kekufuran batin katanya. Wa hadza aidan yajibu ayyakma au ayyukma'a. Termasuk kekufuran secara batin. Ini juga wajib dihentikan. Gitu. Seperti apa misalnya? Mislu an yakuna hadzal rajul mutazahiran bil Islam, lakinna lahu afkaran radi'ah yansuruha fil ummah. Seperti misalnya ada orang yang dia menampakkan keislaman tetapi pikirannya itu rusak, buruk pikirannya, dan dia sebarkan di tengah-tengah umat lewat seminar-seminar, lewat tulisan, lewat buku dan seterusnya. Maka di Saudi itu ada tokoh ya intelektual gitu ya. Dia punya pikiran yang bertentangan dengan syariat. Diusir. Ada dulu tokoh namanya Nasr Hamid Abu Zaid ya, Nasr Hamid Abu Zaid. Bahkan istrinya disuruh diceraikan, diusir, tidak boleh tinggal di Saudi. Karena apa? Pikiran-pikirannya, tulisan-tulisannya, buku yang dia tulis. Nah, itu merusak umat. Nah, maka fahadha aidan yajibu ala al-imam atau wali al-amr an yakma'ahu. Ini juga termasuk yang harus dicegah, dihentikan oleh seorang pemimpin. Jadi jangan dibiarkan ada seorang pun yang menyebarluaskan kekufuran baik zahir maupun batin tadi lewat pikiran-pikiran di tengah-tengah umat. Walaupun dia menampakkan bahwa dirinya seorang muslim. Nah, itu harus dicegah. Karena kalau tidak, ini bahaya gitu. Kekufuran akan tersebar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Tahu-tahu umat rusak. Itu. Bahkan ada tokoh yang pikirannya sebenarnya ngaco, ngomongnya juga ngaco, bisa bicara sama semut, bisa melarang malaikat. Belum lama kan dikasih apresiasi itu. Udah tahu ya beritanya kan? Maka orang MUI, alhamdulillah tuh ada ya salah satu dari tokoh MUI pusat memberikan komentar. Kok malah diapresiasi? Padahal ini bahaya gitu. Pikirannya
Bahaya. Banyak gak yang terpengaruh oleh dia? Banyak. Malah dikawal. Bahkan belakangnya ada 2 kan. Satu lagi tuh yang nggak mau pakai peci itu, yang pecinya merah putih itu. Kalau Bapak Ibu ngikuti berita itu kan ngaco juga itu pikirannya. Bahaya untuk umat gitu. Apa yang terjadi? Seakan-akan itu dibiarkan, tidak ada tindakan. Nah, pemimpin itu harus mencegah pikiran-pikiran rusak, omongan-omongan rusak seperti itu. Kalau enggak nanti di tengah-tengah umat itu akan tersebar. Kalau ada orang bilang nggak apa-apalah, ini kan kita negara demokratis, bebaslah orang berpikir, berbicara, orang bebas gitu. Kenapa dicegah? Misalnya ada orang bilang seperti itu. Nah, masa ngomong aja dicegah kan gitu. Bapak Ibu dan sekalian, memang di dalam Islam, innal islama yu'ti kulla insanin hurriyatah. Fafsahu al-majal likulli man indahu ra'yun au fikrun yatakallamu bima syaa. Nah, itu. Sesungguhnya Islam, kata mereka nih, memberikan kepada manusia setiap orang kebebasan. Udah, buka saja. Terserah dia mau punya pandangan apa, pikiran apa, dia bicara apa. Gitu. Islam memberikan kebebasan. Kalau kalian menghalang-halangi, dusta kalian. Kan ada tuh dalam surah Al-Kahfi itu. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kan itu. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Ada ya ayat gitu ya? Ada. Nah, kata mereka ini ayat tentang kebebasan di dalam Islam. Padahal lanjutannya apa lanjutannya? Ada yang hafal? Nah, kalau kita baca lanjutannya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, jelas sekali. Jadi Allah memang mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, ya kafirlah. Tapi inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Itu ancamannya. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Siapa orang yang zalim yang di sini? Ya orang kafir. Kafir itu kan menutupi kebenaran. Nah, mereka enggak baca tuh lanjutan ayatnya, hanya sampai dipotong wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, itu berbahaya sekali cara berpikir seperti itu, Bapak. Nah, maka kita katakan ya memang Islam memberikan kepada setiap orang kebebasan, lakin mahi al-hurriyatu sahihah. Apa itu kebebasan yang benar? Para ulama mengatakan hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairi. Kebebasan seseorang itu terbatas oleh kebebasan yang lain. Kita punya kebebasan, orang lain punya kebebasan tidak? Nah, kita bebas mau bakar sampah di mana aja boleh kan? Bebas saya misalnya. Tapi boleh nggak kita bakar sampah kita di halaman rumah orang? Kan terbatas. Duel tadi nanti. Nah, jadi tidak ada kebebasan yang mutlak gitu. Maka yang dimaksud kata saya Ibnu Utsaimin, innal hurriyata sahihata hiya at-taharrur min quyudi syaitan wa min quyudin nafsi wal ammarati bisu. Kebebasan yang benar adalah kita membebaskan diri dari belenggu syaitan, dari belenggu jiwa yang ammaratum bisu, menyuruh kepada sesuatu yang buruk. Maka segala sesuatu yang menyelisih syariat, sesungguhnya dia itu adalah budak dari syaitan atau nafsunya sendiri. Laisa bihur, dia itu sebenarnya enggak merdeka, tapi dia jadi budak. Nah, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan haribu mirrikil ladzi khuliqulah wa balau birikin nafsi wasyaitan. Jadi orang-orang itu kebanyakan lari minarik dari penghambaan kepada zat yang dia sebenarnya diciptakan untuk itu, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Lalu mereka
diuji wabalau biriki an-nafs wasyaitan. Dengan apa? Menghambakan dirinya kepada hawa nafsu dan syaitan. Nah, jadi sebenarnya ketika ada orang, saya merdeka, saya ingin melakukan apa saja, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ini kan kemerdekaan saya. Nah, sebenarnya dia tidak merdeka, dia itu adalah budaknya syaitan, budaknya hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, di antara tugas pemimpin adalah tadi menghentikan, mencegah, menekan kekufuran, baik yang terang-terangan maupun secara tersembunyi atau tersirat tadi ya. Itu min wajibi al-imam, adalah kewajiban pemimpin. Jadi baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini dulu yang bisa kita bahas ya. Jadi bait yang ke-173. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Monggo Pak Budi. Ya. Kaitannya dengan tadi Kemenak itu ya. Ya. Boleh nggak kita itu demo? Teman-teman itu kan sempat itu mendemo ke ini Kemenak Jalan Kapas. Boleh nggak kita kayak gitu? Iya. Baik. Demonstrasi maksudnya ya. Ya. Audiensi apa demo? Beda loh. Demo sama audiensi beda. Audiensi dulu lagi demo. Oh gitu. Nah. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Itu ada tugas setiap mukmin ya. Saling menasihati ya kebenaran dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Boleh nggak rakyat menasihati pemimpin? Boleh. Menyampaikan harapannya kepada pemimpin? Boleh. Nah, tadi kalau audiensi ngirim surat kepada pemimpin, ya ingin bertemu, ingin menyampaikan harapannya, pendapatnya dan seterusnya, maka tentu saja itu dibolehkan. Tapi kalau demonstrasi atau mudzaharah, nah ini memang ya Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang berkata, ya demo itu di negeri kita diizinkan oleh undang-undang gitu ya. Pemimpin membolehkan demonstrasi, dalam undang-undang dibolehkan nggak? Dibolehkan. Sehingga ada sebagian kaum muslimin, tokoh kaum muslimin mengatakan demo ya nggak masalah, demo nggak masalah. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak boleh demonstrasi. Nah, karena nanti konsekuensinya yang muncul itu kerusakan gitu ya. Ya yang paling ringan adalah ikhtilat baina ar-rijali wan nisa, adanya pembauran antara laki-laki dengan perempuan, berbaur, berdekatan, itu paling ringan gitu ya. Terus akan mengganggu kepentingan publik umum, jalan dan seterusnya kan. Apalagi kalau demonya anarkis dan seterusnya. Maka tidak diizinkan demonstrasi dalam pandangan ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena itu akan menimbulkan menimbulkan madarat. Nah, kaidahnya kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahan. Mungkin ada maslahatnya, tapi menimbulkan keburukan. Nah, tinggalkan dulu keburukan. Itu yang harus didahulukan. Jangan sampai kita ingin kemaslahatan tapi menimbulkan keburukan. Maka kaidahnya tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidahnya. Jadi itu Pak Budi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu, cukup ya. Demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.